Baik ibu bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapak sekalian. Semangat pagi. Anaknya kan selalu sebut semangat pagi. Ibu bapak juga sebutnya ya. Semangat pagi. Terima kasih, luar biasa. Yang saya hormati Ibu Susi, ya, psikolog dari Bogor, beliau tinggal di Bogor, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Aca Supriharna, ini adalah wakil kepala sekolah bidang siswa. Yang saya hormati Pak Amir Solihin, Bapak Ibu ini juga bidang siswa. Dan tim dari BPBK, mungkin nanti di bawah ya Bapak Ibu sekalian. Serta Bapak Ibu sekalian, orang tua wali siswa yang saya banggakan. Pertama, Ibu Bapak, mari kita bersyukur pada Allah karena hari ini bisa dipertemukan. Ini kan pertemuan pertama Bapak di SMK Negeri 1 Subang setelah putra-putrinya dinyatakan diterima menjadi siswa di SMK Negeri 1 Subang. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu Ibu Bapak sekalian, dan kita bersyukur pada Allah karena kita diberikan limpahan sehat, dan itu adalah hal yang harus kita syukuri bersama. Kemudian Ibu Bapak, salawat salam selalu kita limpahkan hanya kepada Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya diberi waktu hanya 15 menit ya untuk menyampaikan. Pertama, saya mengucapkan selamat pada Bapak Ibu semua karena di PPDB sekolah kita tercatat ada 1.618 orang yang mendaftar ke SMK Negeri 1 Subang, yang kita terima hanya 864 siswa, berarti hampir setengah ya. Makanya saya mengucapkan selamat Ibu Bapak kepada putra putrinya yang diterima di sekolah kami. Karena sudah diterima tes karena sudah diterima Ibu Bapak, kami memohon dengan sangat ya kerjasama dari Ibu Bapak semua agar menjaga putra putri kita itu bisa tuntas melaksanakan pembelajaran di sekolah kita dari kelas 10 nanti naik ke kelas 11, nanti naik ke kelas 12 dan lulus dengan nilai terbaik. Itulah hari ini kenapa Ibu Bapak kami mendatangkan Ibu Tin Susi, psikolog ya Ibu Bapak yang dari Bogor, untuk memberikan gambaran kira-kira perilaku anak-anak kita yang menjelang remaja ini ya, yang remaja menjelang dewasa ini akan seperti apa ya. Karena Ibu Bapak, preventif tidak bisa dilaksanakan oleh kami sekolah, justru preventif itu banyak dilaksanakan oleh Bapak Ibu sebagai orang tua wali. Karena anak ibu, putra putri ibu standby di sekolah kami dari pukul 6.50 sampai pukul 15 ya. Kemudian lanjut dengan eskul yang ada eskul, yang tidak ada eskul pulang ke rumah. Waktunya lebih panjang di rumah walaupun terasa pendek karena anaknya tidur gitu ya. Tapi pagi-pagi, sore, malam itu mutlak menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, mari Ibu Bapak nanti kita dengarkan dari beliau. Sangat luar biasa Ibu Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan itu memberikan ilmu kepada kita bagaimana secara tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk preventif menjaga anak-anak kita. Itu yang pertama Ibu Bapak sekalian. Ya, selamat dan mohon bantuan Ibu Bapak agar sama-sama menjaga putra putrinya ya. Selamat yang berada di SMK Negeri 1 Subang dari kelas 10, 11, 12 nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Yang pertama Ibu Bapak. Yang kedua Ibu Bapak, saya kaget tahun ini nih, barusan saya laporkan ke beliau. Kenapa saya kaget Ibu Bapak? Ini baru anak kita itu dari Agustus, September, hampir 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Berada di sekolah ini 2 bulan Pak, baru 2 bulan. Tapi saya sudah menemukan Ibu Bapak, sampai sekarang tercatat 11 orang mengundurkan diri. Kan luar biasa. Saya kan baru tahun ini Pak. Satu saya kaget, kedua saya bodoh
Kenapa gondok? Kalau memang nggak serius ke sekolah ini, ya jangan daftar. Kasihan mereka yang serius yang tidak Iya, saya marah ibunya sudah. 11 orang Pak sampai hari ini. Ya. Dan ini ibu bapak indikatornya beberapa hal. Yang pertama yang paling saya wujudkan ini baru tahun ini terjadi. 4 orang keluar karena kasus bullying. Saya baru menemukan tahun ini Pak. Tahun sebelumnya kita aman-aman dari bullying Pak. Ya, jadi anak itu diejek teman-teman sekelasnya sehingga nggak nyaman untuk berada di kelas. Itu 4 orang keluar Pak. Ya, kelas 10 berarti itu adalah bawaan dari anak itu di SMP-nya. Padahal di upacara sering saya sampaikan Bapak Ibu, tidak boleh ada kasus bullying, Anda harus menerima perbedaan. Tidak boleh menyebut teman kita dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Ya, walaupun fisiknya gendut, ya nggak boleh disebut gendut kan? Gitu. Walaupun rambutnya keriting, nggak boleh disebut kribo. Ya, walaupun misalkan dia makannya beda sebelah, kan nggak boleh disebut juri, Bapak Ibu ya. Itu kan sekarang begitu Pak. Sudah kami sampaikan, gitu. Tolonglah hargai karena yang buat itu bukan orang tuanya, yang buat itu adalah Allah. Siapa yang tahu sih ada perbedaan? Kalau Anda menghina, mencela orang karena fisiknya, berarti kan Anda menghina yang menciptakan. Itu saya sering upacara, tapi ada 4 orang. Karenanya beliau saya panggil Pak, Bu tolong Bu sampaikan, kami Ibu Bapak ada tanggung jawab kurikulum. Ya, jadi penyampaian itu sifatnya tentatif. Tapi kalau Bapak Ibu kan juga di rumah bisa istilahnya gelendutan gitu Bu, papatahan gitu atau ya ketemu orang dan begini bagus begini gitu ya Bapak ya, itu dimaukan. Nah, sebagian lagi Ibu Bapak tercatat juga 4 orang ya, tadi 4 orang dulu, 4 orang tercatat karena males Pak. Luar biasa Ibu Bapak, males Bu Pak, saya nggak mau bangun pagi-pagi. Itu kumaha di SMP nah. Ya, kami di sekolah ini jam 6.50 anak sudah di sekolah. Saya nggak mau bangun pagi-pagi. Orang tuanya pengen anak sekolah di sini, anaknya nggak mau bangun pagi-pagi, ngambek nggak mau sekolah, ya sudah keluar. Atau Ibu Bapak yang saya bingung, Kalijati ke Subang dekat nggak? Jauhan mana dengan Serang Panjang ke Subang? Jauhan mana dengan Kasomalang ke Subang? Orang Kasomalang, orang Serang Panjang tiap hari juga nggak jadi masalah, nggak pernah terlambat. Orang Kalijati ke Subang mengundurkan diri, alasannya ke jauh. 1 orang. Yang gitu-gitu ya Allah, kasihan yang mau ke sini tidak keterima. Kemudian Ibu Bapak dari 11 lagi 3 orang ini adalah Ibu Bapak orang yang kita perjuangkan maksimal. Karena 3 orang ini adalah orang yang tidak mampu Ibu Bapak sekalian. Ya, rumahnya bilik reot sudah kita datangi. Kita sudah memberikan kepada 3 orang ini Ibu Bapak pusing pakaian, kita kasih pakaian lengkap dan gratis. Tapi Pak nggak punya ongkos buat anaknya sekolah, nggak usah pusing, kita ongkosin anaknya dari rumah ke sekolah naik angkot setiap hari. Kita sudah komitmen itu Pak. Yang kita nggak bisa ngasih makan sehari 3 kali kita nggak bisa. Tapi 3 orang ini Ibu Bapak orang tuanya tetap mau Bapak nggak usah Pak, nggak usah anaknya sekolah. Padahal anaknya bagus Pak, berprestasi 3 orang ini. Sampai wali kelas bolak-balik ke rumah yang untuk sana Ibu Bapak dan ternyata tetap untuk keluar. Kami sangat menyayang. Ibu Bapak kalau ada masalah ngomong dengan sekolah, insya Allah sekolah memberikan
terbaik, terutama yang itu Pak ya. Kalau Bapak misal tetangga, ibu bapak ada anak yang sebelah sini, kondisi rumah tangga orang tuanya sangat minim, ibu bapak sudah datang aja. Kita berikan solusi-solusi yang terbaik. Yang terpenting anak itu tidak harus sampai keluar dari sekolah, sampai kepada ya semampu kami Pak, ngasih ongkosnya ya semampu kami gitu ya. Bukan naik Grab dari rumah ke sini, bukan Pak, naik angkot dari rumahnya ke sini. Angkot paling berapa sih? Itu kali 20 hari kan itu Bang, itu yang kita bisa. Taruhlah angkot 10.000 kali 20 hari 200.000 per bulan. Kita sanggup bisa Allah untuk memberikan itu ya. Tapi bukan anaknya naik Grab dari rumah ke naik Grab mobil, bukan. Itu Bapak Ibu ya, makanya kami memanggil beliau. Kemudian ibu bapak, Pak In tolong dikasih timing ya, karena Bapak Ibu kalau mau ganggu suka lama. Pak In sudah bilang 15 menit Pak. Oke, yang ketiga, ibu bapak saya izin menyampaikan pertama, ibu bapak apa visi sekolah dalam melatih putra putri Bapak Ibu? Visi sekolah itu ibu bapak bisa membacanya tertempel banyak ibu bapak ya. Menjadi lembaga pendidikan yang pertama mewujudkan ya karakter anak yang agamis, berjiwa wirausaha, peka terhadap kemajuan teknologi, profesional di bidangnya, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi visi SMK Misal Subang itu 5 ya, karakter agamis, berjiwa wirausaha, ya peka terhadap perkembangan teknologi, profesional di bidangnya, dan peduli terhadap lingkungan. Targetnya tahun 2024, tahun depan. Nanti tahun 2025 mungkin visinya berubah lagi. Nah, jadi ibu bapak harus paham, ibu bapak menyekolahkan putra putri ke sekolah kami itu visinya. Jadi mohon maaf ibu bapak ya, yang disebut dengan keren CEREN itu disanakan The Grand School ya. Nah, sih keren ibu bapak apa enggak? Nanti ada pertanyaan lagi. Yang ibu bapak yang ditanya bisa jawab, itu hadiahnya boleh pulang tepat waktu. Ya, visinya tadi ya 5 ibu bapak ya, karakter agamis, berjiwa berusaha, kemudian peka terhadap perkembangan teknologi, kemudian profesional di bidangnya, ya, kemudian mencintai lingkungan sekitar. Gaunannya keren, CERN. C-nya karakter building, agamis tadi. E-nya entrepreneurship, wirausaha tadi. R-nya responsif, peka terhadap perkembangan teknologi. E-nya lagi excellent of kompetensi, ya profesional di bidangnya. M-nya nature, peduli terhadap lingkungan. Jadi visi itu digaungkan dengan nama CERN, CERN. Di Lubang sana muncul tuh, di The Grand School. Ya, nah jangan sampai nanti orang tuanya ditanya, ibu anaknya sekolah di SMK 1 Subang, iya, keren dong, bukan aja sebenarnya. Saya sudah menyampaikan dong. Lantas, nah ini ibu bapak mohon, apa yang akan dilakukan kepada putra putri bapak ibu? Pertama, karakter building. Anak hadir tepat waktu, karena di gerbang itu sudah dijadwalkan ibu bapak guru yang menyambut setiap hari. Gerbang sini, gerbang tengah, kajian beserta dengan anak OSIS itu. Dalam rangka apa? Menciptakan anak yang berkarakter agama itu datang tepat waktu, kemudian datang mengucapkan Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum bapak. Kan ibu bapak kalau anak masuk rumah tanpa ucap salam mencarikan ke. Nah itu masuk sekolah di gerbang sudah Assalamualaikum. Nah, itu bapak ibu bayangannya. Setelah itu ibu bapak anak akan diperiksa bahwa ayat suci tidak. Ayat suci umat Islam kan Al-Quran. Ayat suci non muslim barangkali sama juga ada lagi. Bahwa tidak. Itu yang pertama diperiksa. Kalau tidak bawa dikasih poin 5.
Jadi kita pakai sistem poinnya Bapak Ibu ya. Dikasih poin 5. Oh hari ini nggak bawa Al-Quran, poin 5. Nggak bawa bimbel misalkan non-muslim, poin 5. Pakaiannya tidak seragam, tidak lengkap, poin 5. Jadi tidak ada hukuman fisik Bapak Ibu ya. Kita pakai sistem poin. Datang terlambat, harusnya jam 6.50, dia datang jam 7 lewat 5, ya sudah, terlambat, poinnya itu adalah juga 5. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Masuk ke sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, itu yang nature tadi. Kelas, zona-zona kebersihan, ibu bapak. Kalau ibu bapak keliling sekolah kita kan bersih lumayan ya. Walaupun saya kadang-kadang masih atul Pak. Ya. Itu Pak. Setelah bebersih, hari Senin upacara, hari Selasa, Rabu, Kamis, itu anak kita menyebar Pak ke sini untuk melaksanakan pengajian rutin dibagi 4. Ada yang masuk ke sini hari Selasa, Rabu, Kamis tuh. Masuk sini pengajian rutin dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Ada yang di lapang basket itu belajar bahasa Jepang di lapang basket Pak. Ya, dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Ada yang di lapang upacara itu belajar bahasa Inggris. Kita punya orang Amerika di sini Pak, 2 tahun, Mr. Manny. Ya, itu nanti setiap hari Selasa dan Kamis dia ngajarkan bahasa Inggris di lapang upacara. Ada yang di lapang sebelah sana, ini Pak ini, literasi bahasa Indonesia. Jadi setiap Selasa, Rabu, Kamis itu ibu bapak anak kita menyebar Pak. Ada yang baca Quran, ada yang bahasa Jepang, ada yang bahasa Inggris, ada yang literasi bahasa Indonesia. Nanti Rebonya muter lagi, anaknya ganti. Kamisnya muter lagi, anaknya kan ganti. Itu program kita. Dan dengan bangga saya katakan ibu bapak, SMK Negeri Subang 3 tahun berturut-turut memegang predikat sekolah literasi tingkat nasional. Boleh tepuk tangan. Ini gambarnya Pak Iin. Anak kita sudah membuat berapa buku Pak Iin? 17. Kita sudah membuat 17 buku. Terakhir kemarin buku tentang kearifan lokal Subang yang sudah kita serahkan ke Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Subang. Itu hasil siapa? Hasil anak-anak kita. Tuh Bapak Ibu ya. Tuh. Setelah itu anak masuk ke kelasnya belajar seperti biasa sampai pukul 15. Ibu Bapak sekalian ya. Pukul 15 lewat 10 ya Pak Ibu ya. Setiap hari 15 lewat 10 ya kita keluar. 15 sama 10 ibu bapak pulang. Ini ada perbedaan nih dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ibu bapak anak-anak pulang jam 3:30 ya, sehingga hari Sabtu masuk ke sekolah untuk ekstrakurikuler. Mulai tahun ini hari Sabtu anak itu tidak ada ke sekolah kecuali yang ekstrakurikuler. Jadi awas hati-hati Pak. Jadi kalau misalkan, Mak, izin mau kemana? Ke sekolah. Ada apa? Ekstrakurikuler. Benar nggak ekstrakurikuler hari Sabtu? Ya, karena ibu bapak ekstrakurikuler ada yang diserahkan pulang sekolah karena jam 3 sampai jam 5 itu ada yang ekstrakurikuler. Jadi tidak ada ibu bapak anak-anak yang diwajibkan masuk ke sekolah hari Sabtu kecuali yang memang hari Sabtu itu digunakan untuk ekstrakurikuler. Tidak semuanya masuk. Kalau tahun lalu semuanya masuk. Jadi Bapak Ibu ya, karakter beliau-beliau itu ibu bapak sholat di masjid, di absen. Putri di sini ibu bapak sholatnya, di bawah ini tempat wudhunya. Putra di masjid ibu bapak sholatnya, gitu ya. Dan di absen. Sekali tidak sholat itu poinnya 10. Anak cowok sekali kabur ke sholat poinnya 10. Saya tidak ingin lagi anak itu ditanya, nak kenapa kamu gak sholat? Si bapak juga gak sholat Pak. Saya kan bingung kalau situ jawabnya. Ya. Tapi kamu ini sekolah di sini aturan kita kamu harus sholat karena kamu orang muslim. Kalau kamu gak sholat 1 kali poinnya 10. Nah terus
Berikutnya Ibu Bapak, setiap hari Jumat ada kajian ajaran Islam, ada kajian ajaran selain Islam untuk yang non Muslim, ada olahraga bersama setiap hari Jumat. Itu pun juga di absen. Jadi seluruh kegiatan kita itu Bapak itu absen. Ya, itu yang karakter buildingnya Ibu Bapak. Nanti bulan November aja. Ibu Bapak bulan November kelas 10 itu ada pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara 2 minggu full, anaknya nggak KBM. Ya, apa yang dilakukan di November itu adalah pertama membangun karakter, kejujuran dan ketahanan fisik. Jadi ibu bapak anaknya bawa bekal makan, bawa bekal minum, nanti pagi-pagi beberes, sarapan di lapang bareng, yang di waktuan, siap mulai. Kakarek 2 menit selesai, berarti makan bisa sedang. Pak, kenapa Pak seperti itu? Ibu, anak-anak kita di rumah makan setengah jam, bahkan 1 jam udah berhenti nonton TV atau main apa begitu di dunia kerja? Enggak Pak, di dunia kerja makan cepat, segera masuklah lagi, kita membiasakan. Setelah itu nanti dibagi, ada yang paruh derajat. Kenapa paruh derajat? Biar kuat. Lari, push up, sit up, itu programnya Pak, 2 minggu teh. Push up itu harus 30 dalam 1 menit, sit up 30 dalam 1 menit, full up 30 kali dalam 1 menit, lari harus 400 meter dalam kurun waktu 4 menit, itu 7 menit itu non stop. 5 menit lagi Pak, paling tega. Nah itu Bapak Ibu ya. Bulan November Pak, 2 minggu full. Nanti Pak Aca nanti akan menyampaikan surat Pak Aca kepada Ibu Bapak pelaksananya bulan November. Kita datangkan juga dari TNI Angkatan Darat untuk sikap sempurna, untuk hormat dan seterusnya. 2 minggu. Nanti lanjut 2 minggu berikutnya memang P5 Ibu Bapak ya. P5 itu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Itu karakter yang kita bangun ya Bapak Ibu ya. Kedua, entrepreneurship dalam rangka mewujudkan karakter berjiwa wirausaha Bapak Ibu, maka di SMK Negeri 1 Subang ada program wajib wirausaha. Jangan kaget ya. Apa tujuan program wajib wirausaha itu? Anak-anak disuruh mengidentifikasi kebutuhan harian tetangganya, tetangganya, bukan ibunya. Namun ibunya itu kecil, saya nggak mau, ya, saya nggak mau Ibu Bapak, karena program kalau saya nggak jalan nanti. Kalau ibu nama kan ibu bapak kan, boleh ibu yang minyak ke ibu, sabun ke ibu, terkasih Pak, terkasih. Walaupun itu boleh, tapi terkasih. Kenapa? Karena yang dimaksud itu adalah melatih anak berani untuk berjiwa wirausaha. Kata tangannya, punten teh, punya sabun, karena setiap diabdi di sekolah, gitu ya. Minyak itu Pak yang dilatih. Ibu bapak jangan menganggap bahwa nah sih Pak sekolah teh jualan lain Pak. Itu program kewirausahaan, itu program kementerian loh Pak. Kementerian itu lulusan SMK itu 3. Pertama wirausaha, kedua pekerja, ketiga melanjutkan. Itu urutannya Pak. Negara ini akan makmur kalau banyak wirausahawan. Bukan orang Korea, bukan orang Jepang, bukan orang mana yang menjadi wirausahawan kita. Mestinya anak-anak kita. Itu programnya Pak. Jadi nanti mendapat tetangga, nanti ngambil barangnya di ke gawean dulu, nanti serahkan gitu Bapak Ibu ya, nanti dibayar, baru nanti dia bayar ke sekolah. Apa itu yang dilaksanakan? 1, berani ya, 2, bersosialisasi, 3, tanggung jawab ya, 4,
4 apa ibu bapak? Ulet pak. Kan ibu bapak bagi anak sekarang itu datang ke tetangga, mohon maaf kira-kira butuh apa, kan itu terus berjualan kan? Dan bukan ibu bapak karangan hati sih anaknya begitu kan? Sekarang kan anaknya kan banyaknya di kamar saja kan, main HP kan? Di kita dilatih, karena programnya program negara pak, memunculkan wirausahamu mudah, karena itu yang akan membuat negara ini untuk maju. Nah, jangan marah ibu bapak, ini program sekolah dilaksanakan secara rutin. Mungkin ketemunya anak itu nanti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ya, mohon dibantu ibu bapak. Bahkan ibu bapak kalau yang bagus itu di rumah ibu di warung. Ambil barang yang dibawa, ibu bapak jualan di rumah. Ya, mensuplai tetangga sekitarnya. Itu bahkan banyak yang begitu pak. Itu namanya entrepreneurship. Pak, anak saya juga mau begitu kan rumah pak. Mohon maaf ibu bapak, silakan untuk pindah sekolah. Itu saja kalau saya. Ya, memangnya di sekolah lain tidak ada program begitu? Ada pak, kan itu pak kementerian punya begitu pak. Ya, gitu. Hanya ada yang dia punya mimake seperti kita, ada yang belum punya mimake seperti kita. Kita sudah punya mimake, jadi program seperti itu yang entrepreneurship. Kemudian ibu bapak yang responsif, baik masih kurang, masih bisa dan yang ketiga responsif ibu bapak, alhamdulillah SMK dari satu Subang ibu bapak menjadi sekolah inovatif tingkat provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan. Ya enggak, banyak prestasi ibu bapak. Di Wirausaha kita adalah sekolah yang mendapatkan anugerah pengesah dari Bapak Ridwan Kamil karena program kewirausahanya berjalan yang tadi. Yang responsif tadi ibu bapak, sekolah kita menjadi sekolah yang inovatif tingkat provinsi Jawa Barat, mengalahkan 2.986 SMK yang ada di Jawa Barat. Bener nggak? Bener loh pak. Apa buktinya? Ada standing call information, sayangnya nggak ada ya. Ada standing call information ibu bapak, itu buatan anak-anak kita. Ada motor listrik ibu bapak di TPSM sana yang 3.000 MPH sama yang 1.000 itu bapak, itu juga buatan anak-anak kita. Ada mesin pembakar sampah tanpa asap juga buatan anak-anak kita. Yang gawainya Pak Aca itu software untuk menghitung sistem poin, itu juga inovasi sekolah kita. Kemudian ada buku tamu digital, jadi tinggal tek tangan di dalam TV. Itu bapak ibu, itulah yang menjadi sekolah kita menjadi sekolah inovasi tingkat provinsi Jawa Barat dan sudah memperoleh hak atas kekayaan intelektual. Soal bapak ibu tanya SMK di Subang ada kemusuhan hati. Nah itu gaungnya ya. Keempat, excellence of kompetensi. Di masing-masing kompetensinya itu bapak ibu menciptakan anak-anak yang profesional. Nah, apa programnya? Kita banyak mendatangkan guru dari industri ke sekolah. Ya, jadi mengajar di sekolah itu kita mendatangkan guru industri ke sekolah. Kemudian anak banyak kita dorong dia masuk ke dunia kerja sejak kelas 10. Nah ibu bapak nanti kalau ada misalkan siapa yang ingin ikut kunjungan dunia kerja, itu teh ibu bapak tahu, itu ulit bukan pak, itu teh program agar anak itu tahu persis, oh saya jurusan ini nanti kerjanya seperti ini, jadi dia tahu profesinya. Kalau tidak ada kundudi, anak jadi bingung. Ya. Maaf ibu bapak, kundudi itu beda ya kalau di kita. Bukan anak itu pergi di Jawa, ke Borobudur, bukan. Maaf, di kita enggak. Yang itu di kita enggak. Kecuali kalau anaknya mau nanti di kelas 12 enggak. Di kelas 10, 11 ini kundudi itu adalah anak teknik logistik ke Toyota Manufacturing Indonesia. Ke sana pak. Gitu, lihat gimana sih orang pabrik itu, gitu. Nanti anak yang TKV ke Roponema,
Ya, anak RPL ke misalkan jadi Indonesia, datanya ke perusahaan-perusahaan Pak, gitu ya, bukan ke tempat itu tujuannya. Nah, kulantaran perusahaan yang menerima keseharian, oke Pak, kami menerima jam 9 sampai jam 12, jam satunya ibu bapak, ya. Anak-anak Pak, nyumpang gelet tuh Pak ke Ancol, ya tenang ke Ancol, baru pulang. Itu mah tambahan Pak, ya. Utamanya mah ke dunia kerja. Itu pun kalau anaknya mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, langsung pulang aja. Itu Bapak Ibu ya, itu excellent of kompetensi di bidangnya. Ibu Bapak, sekolah kita sudah pusat keunggulan. Tangan lagi. Sudah pusat keunggulan. Sekolah kita sudah dilihat, dikunjungi oleh berbagai sekolah. Saya informasikan aja kepada Bapak Ibu, dari Bangka Belitung 3 sekolah datang ke sekolah kita Pak, Narawang coba Bapak Ibu lihat. Ya, studi di Lampung 3 sekolah datang ke sekolah kita Ibu Bapak Narawang studi di Tiru. Mencari yang di Jawa Barat. Ya, Bapak Ibu ada saja yang di Jawa Barat datang ke sekolah kita untuk studi Tiru. Bahkan nanti sekolah kita menjadi sekolah pusatnya pembinaan sekolah-sekolah 4 wilayah, Subang, Purwakarta, Karawang, dan Majalengka. Ya. Pusatnya nanti sini Pak untuk pelaksanaan teaching factory. Non Pak, teaching factory anak belajar memproduksi seperti di pabrik, tapi dilaksanakan di sekolah. Dalam rangka excellence of kompetensi. Nature-nya Ibu Bapak bahkan kekeringan alhamdulillah, walaupun kemarau tapi aura hijaunya masih muncul, banyak taman-taman di sekolah kita. Nanti saya targetnya adalah banyak bangku di sekolah kita untuk anak rehat. Nanti Bapak di sini juga sedang minggu ini akan kita gawangi Ibu Bapak Ibu ya, ada chat untuk anak jalur masuk jalur pulang agar semuanya tertata dengan baik. Nah, itulah Ibu Bapak proses pendidikan yang ada di sekolah kita. Baca nggak Bapak? Nggak ada yang baca. Enggak maksudnya baca bilang ini. Oh enggak, oke. Lagi. Ibu Bapak kita sistem poin ya. Jadi anak-anak itu ada anak OSIS yang ditugaskan membawa iPad yang baca ya. Ada itu contohnya. Nanti Ibu Bapak poin itu contoh nih, anak datang terlambat 5 poin. Kemudian alfa ya 5 poin. Kemudian tidak membawa ayat suci Al-Quran 5 poin. Kemudian berperilaku tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nggak bohong, vandalisme, merusak fasilitas sekolah, tidak menghormati guru, itu 25 poin. Pak, apa nanti dikasih Pak saya, nanti dikasih Pak, tenang, itu Bapak kami kasih loh ini. Kemudian menyimpan foto, gambar, video atau konten video yang tidak mendidik dan bertentangan dengan undang-undang ITE. Untuk para lugu, ya, kalau sebab bapak, ibu dan tersebut, ya, itu 25 poin. Kemudian menyebarluaskan, terus nyimpan, disebarluaskan ke Batur, saya tambah 50 poin. Terus ada Pak, budaknya nyian konten eta, nyian konten pornografi. Ibu ngerti kan kalau bahasa saya bahasa Sunda? Anak membuat konten pornografi, menyimpannya di HP, menyebarluaskannya ke teman-teman yang lain. Poinnya 100. Anak ibu, bapak ibu, ya, termasuk kepada pemakai, pengedar zat narkotika, itu poinnya 100. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat perilaku yang disertai dengan ini Bu Bapak Ibu. Ini vulgar kami menyarankan sini.
Yang berbuat perilaku asusila, berciuman, berpelukan di depan umum, kanyawaan keluarga, dilaporkan poinnya 50. Pak, nah yang begitu kayak apa budak? Diangkut ya tak itu diangkut mah. Kan teman-teman yang kita kelihatan kan, dilaporkan ke sekolah langsung kita kasih poin. Ya. Atau melakukan dengan tidak terlihat tapi ada saksi ya, ada buktinya, tidak terang-terangan Pak, nyumbut misalkan melakukan itu tapi kenyawaan, itu poinnya juga 50 ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan 5. Kemudian pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan seragam sekolah. Tadi Mbak tidak berpakai seragam, batu rumah batik, dia misalkan kaos, nah itu Mbak 5. Atau misalkan celananya, batu rumah, celananya itu celana normal, ini mah pensil, ya yang sholat, yang masuknya pakai kresek nih Mbak. Dan kecil Pak, ya. Itu pasti kita kasih poin, kemudian ibu bapak mohon maaf oleh kesiswaan itu digunting Pak, si jahitnya supaya tidak jadi jadi mohon maaf kalau bapak ibu anaknya itu pulang kemudian apa istilahnya seragam celana kita bukan gunting disobek, bukan si jahitan yang rapatnya itu digunting Pak supaya tidak jadi pensil. Itu karena itu Pak. Bapak ibu nggak boleh marah ya, karena kalau ibu bapak marah sholatnya itu diterima Pak, kena kemauan wuduna Pak, dan ditarik kalau nggak bisa gitu, itu saja Pak ya. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran mengenai potongan rambut bagi laki-laki. Gondrong tidak teratur bagi laki-laki itu 5 poin. Kepala sekolah sudah mencontohkan ibu bapak. Ini kepala sekolah itu kepanjangan Pak. Insya Allah nanti sore atau besok saya potong lagi. Pak Acak tuh, gitu ya, Pak Iin tuh, itu Pak. Terus tiba-tiba anak ibu gondrong, ya pasti kita di sekolah punya mesin cukur, jadi cukuran Pak, tapi atas izin anak. Nah, mau dicukuran di sekolah atau dicukuran di rumah? Oh di rumah, mau dicukuran. Besoknya belum dicukur, karena dicukuran. Jadi bapak ibu jangan marah ya, itu di kita bapak ibu ya. Kemudian perempuan tidak menggunakan siput dan rambut bagi perempuan terlihat. Sini nak, sini nak. Bisa ya? Sini nak, sini nak. Oke. Sudah koma, 15 juga sudah. Bahkan sana saya, terima kasih. Nah, ini Bu seragam anak kita. Jadi pakai siput, pakai dalaman, rambutnya tidak terlihat. Nah, kalau nanti anak ibu tidak pakai siput, rambutnya kalau luar itu di poin 5 poin. Terima kasih nak, silakan. Oke. Kemudian pelanggaran terhadap membawa aksesoris yang berlebihan. Putri membawa alat kecantikan 1 pak. Ya, ganti pelajaran gitu ya. Habis sholat, ini bapak ibu guru aja biasa saja. Masa anaknya harus menor? Enggak Pak, kita kasih poin 5. Kalau sudah lulus mah enggak. Kalau di sekolah mah jangan Pak, takut nanti di jalan ada yang tertarik, kan nanti jadi berabe gitu ya. Biasa aja lah Pak, gitu ya anak kita. Oke. Kemudian misalkan membawa barang elektronik dari rumah yang mengganggu KBM, dipamerkan speaker aktif oleh ibu bapak harga 300.000, bawa ke sekolah, di sekolah juga mengganggu pelajaran yang lain di poin. Ya, tuh. Kemudian knalpot bising, pakai motor knalpot bising 20 poin. Kemudian tidak ikut pengajian 5 poin. Mencuri di luar sekolah tapi laporannya ke sekolah muncul 50 poin. Mencuri di dalam sekolah ketahuan CCTV 25 poin. Melakukan perkelahian di dalam sekolah 50 poin. Tawuran di luar sekolah 100 poin. Masuk geng motor
100 poin yang negatif Pak. Tapi kalau misalkan geng motornya bukan geng ya, motornya apa adanya, tapi subuh dia berangkat ke masjid ini, boleh itu mah. Subuh ya ada ustaznya nih. Subuh ini kita berangkat ke sana ya. Subuh atau subuh teh untuk habis itu makan pagi pulang. Itu mah boleh mah, bukan geng motor. Geng motor apa ya? Pakaiannya kebarengan, ya. Ada orang lain di jalan ditajong. Nah itu tuh Pak geng motor 100 poin. Nah kemudian ibu bapak keluar sekolah tanpa izin, kan terbuka Pak, ini terbuka kembali. Keluar tanpa izin 10 poin. Kemudian pelanggaran terkait merokok, maaf ibu bapak ya, merokok di kita masih di poin ibu bapak, poinnya di bawah 5 poin. Ya, merokoknya di mana? Merokoknya di dalam sekolah atau menggunakan pakaian seragam, itu 25 poin Pak. Pak, anaknya merokok, kalau pakaian kaos lah tidak menunjukkan identitas sekolah, sepanjang tidak ibu gurunya tahu nggak jadi masalah. Ini mah pakaian seragam di dalam sekolah merokok 25 poin. Oke, terakhir, anak-anak yang nyampe 100 poin itulah yang dikembalikan kepada orang. Paham ya Pak Bibi ya? Pak, anak saya terlambat, itu mau dikembalikan kepada orang tua Pak 5 poin. Cek sama, telatnya 20 kali di 100 kan? Dibalikin ke orang tua. Dan sifatnya kumulatif 10, 11, 12. Bukan begini, kelas 10 dihitung berapa, nanti 11 2 lagi, bukan Pak. Sifatnya kumulatif dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi budak kelas 10 terlambat 5 kali, 11 terlambat 10 kali, kelas 12 terlambat 5 kali. Nama pasti dipanggil, anaknya dikeluarkan. Nah, aturannya ketika nyampe 100 poin anaknya dikeluarkan. Tentunya melalui pembinaan yang panjang Pak. Karena gini, mencapai 50 poin dipanggil anaknya, dipanggil orang tuanya. Jangan 100 Pak, dan dipanggil. Mencapai 75 poin di home visit ke rumahnya, ngobrolnya di rumah. Kalau tidak ada perkembangan baru kita keluar. Paham ibu bapak? Nah, jangan lupa nanti ini kasihan. Terima kasih, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak Ingin, saya ngomongnya panjang lebar. Hatur ibu bapak, izin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mari sama-sama melatih anak kita untuk tetap bertahan di SMK Negeri 1 Subang ibu bapak, dan mudah-mudahan semuanya sehat, tuntas kelas 10, tuntas kelas 11, tuntas kelas 12, lulus membanggakan ibu bapak, membanggakan alma mater, mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Terima kasih ibu bapak, mohon maaf, dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.